Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Pucoro, NPM 1901011005 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro. Jadi, dalam video kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi-materi yang terdapat dalam ilmu Quran. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke video. Yang pertama, ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran artinya ialah mukjizat yang ada atau yang dimiliki oleh Al-Quran, bukannya bukti kebenaran yang datang dari luar Al-Quran atau faktor luar. Al-Quran biasanya diartikan sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril sesuai dengan redaksinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diterima oleh umat Islam secara tawatur. Dalam konteks uraian mengenai kemukjizatan Al-Quran, maka yang dimaksud dengan Al-Quran adalah minimal satu surah walaupun pendek, atau 3 ayat, atau 1 ayat yang panjang seperti ayat Al-Kursi dalam surat Al-Baqarah. Pembatasan minimal ini dipahami dari berbagai tahapan tantangan Allah kepada setiap orang yang meragukan kebenaran Al-Quran sebagai firman-Nya. Dalam buku yang berjudul Al-Ijaz Qur'ani fi Wujuhil Muktashifah, macam-macam ijaz Al-Quran yang terungkap diantaranya yang pertama ialah ijaz balagi, kedua ijaz tasyiri, ketiga ijaz ilmi, keempat ijaz lugawi, kelima ijaz tibi, keenam ijaz falaki, ketujuh ijaz adabi, dan masih banyak lagi. Kedua, nasik mansukh. Ilmu nasik mansukh merupakan bagian penting dalam ilmu Al-Quran. Imam As-Suyuti memasukkan nasik mansukh sebagai salah satu dari 80 cabang ilmu Al-Quran. Menurut Ibnu Manzur, makna akar kata nasyak dalam bahasa Arab adalah pembatalan sesuatu dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain, pergantian sesuatu dengan yang lain, dan memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Menurut Az-Zaqani, makna nasyak secara bahasa mengarah pada 2 arti, yaitu yang pertama, menghilangkan sesuatu dan meniadakannya atas dasar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, nasyak mempunyai arti yaitu menyalin dan memindahkan sesuatu dengan tetap menjaga perkara yang disalin tersebut. Terdapat beberapa syarat dalam nasyak. Yang pertama, hukum yang masuk adalah hukum syarak. Kedua, dalil yang menghapus hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang hukum yang masuk. Ketiga, kitab yang masuk hukumnya tidak terikat dengan waktu tertentu. Sebab jika demikian, maka hukum yang akan berakhir dengan berakhirnya waktu, dan yang demikian tidak dinamakan nasyik. Sedangkan fungsi nasyak sendiri adalah untuk mengetahui pembatalan hukum yang ditetapkan terhadap ayat terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian. Hal tersebut dikarenakan ayat Al-Quran yang turun secara berangsur-angsur dan sesuai dengan kondisi umat pada waktu itu. Ketiga, qisas Al-Quran. Qisas dalam beberapa literatur kajian ulumul Quran memiliki pengertian yang bervariatif. Kisah dalam kacamata orang Indonesia secara umum berarti cerita, kabar, warta, dan lain-lain. Lebih jauh membahas arti kisah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kisah merupakan cerita tentang kejadian atau riwayat kehidupan seseorang. Nasaruddin Baidan mengatakan bahwa lafal kisah berasal dari bahasa Arab, yakni qisas, jamaknya adalah qisos, yang memiliki arti hikayat dalam bentuk prosa yang panjang. Al-Quran telah menyebutkan kata qisas dalam beberapa konteks, pemakaian dan tasyif, dalam bentuk fi'il mahdi, fi'il mudhari', fi'il amr, dan dalam bentuk masdar. Qisas ialah cerita-cerita yang dituturkan. Qisas juga bisa berarti kisah terbaik. Menurut Al-Azhari, Al-Qasas berarti cerita dari sesuatu kejadian yang sudah diketahui sebelumnya. Sementara itu menurut Al-Laits, Al-Qasas yaitu mengikuti jejak. Keempat, Amsal Al-Quran. Kata amsal adalah bentuk jamak dari kata mitsal.
Bentuk kata tersebut diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 19 kali dalam berbagai ayat dan surat, sedangkan bentuk-bentuk lain diungkapkan sebanyak 146 kali dalam berbagai ayat dan surat. Secara etimologi, kata matsal, mitsal, dan matsil berarti sama dengan syabah, shibah, dan syabih. Kata matsal yang dipergunakan untuk menunjukkan arti keadaan, sifat, dan kisah yang mengagumkan. Sementara itu, batasan pengertian amsal Al-Quran secara terminologi sebagai dikemukakan para ahli antara lain sebagai berikut. Menurut Ibnu Al-Qayyim, amsal adalah menyerupakan dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya dan mendekatkan sesuatu yang bersifat abstrak dengan yang bersifat indrawi, atau mendekatkan sesuatu satu dari dua yang konkret atas yang lain dan menganggap yang satu sebagai yang lainnya. Al-Suyuti memberikan pendapat amsal adalah mendeskripsikan makna dengan gambaran yang konkret karena lebih mengesankan di hati, seperti menyerupakan yang samar dengan yang nampak, yang gaib dengan yang hadir. Sedangkan Mana Al-Qattan mengatakan amsal adalah menonjolkan makna dalam bentuk yang menarik dan padat, serta mempunyai pengaruh yang dalam terhadap jiwa, baik berupa tasbih maupun dalam bentuk kalimat-kalimat bebas. Menurut Mana Al-Qattan dan Muhammad Bakar Ismail membagi amsal menjadi 3 macam, yaitu yang pertama Al-Musyarohah atau Al-Qiyasyah, kemudian Al-Kaminah, dan Al-Musalah. Yang kelima, aqsam Al-Quran. Secara etimologi, aqsam adalah jamak dari qasam yang artinya al-hifz dan al-yamin. Ketika istilah itu dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan dengan sumpah. Menurut Imam Al-Zarqani, yang dimaksud sumpah adalah kalimat untuk mentauhidkan atau menguatkan sesuatu pemberitaan. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang khusus membahas tentang sumpah, ia menjelaskan sumpah adalah menguatkan muqsam alaih dan memastikannya. Inilah salah satu sebab Al-Quran memakai qasam yang digunakan Allah karena menunjukkan kebenaran dengan kesungguhan. Sedangkan yamin hanya digunakan tidak dalam bentuk fi'il seperti qasama dan halafa. Dengan demikian, inti pembahasan aqsam Al-Quran adalah sumpah Allah dalam Al-Quran. Qasam merupakan salah satu penguat perkataan yang masyhur untuk memantapkan dan memperkuat kebenaran sesuatu di dalam jiwa. Quran Al-Karim diturunkan untuk seluruh manusia dan manusia mempunyai sikap yang bermacam-macam terhadapnya. Maka dengan adanya qasam tersebut sedikitnya diperoleh faedah-faedah sebagai berikut. Yang pertama, berita itu sudah sampai pendengar dan kalau dia bukan orang yang a priori menolak, tentunya berita tersebut sudah diterima dan dipercaya karena sudah diperkuat oleh sumpah, apalagi memakai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, pemberi berita sudah merasa lega karena telah menaklukkan pendengar dengan cara memperkuat berita-beritanya dengan sumpah atau dengan beberapa penguat. Hal ini berbeda sebelum dia bersumpah. Jiwanya masih merasa kecewa karena beritanya belum diterima pendengar. Dan yang ketiga, dengan bersumpah memakai nama Allah atau sifat-sifatnya, menurut Dr. Bakri Syekh Amin, berarti memuliakan atau mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menjadikan namanya selaku zat yang diagungkan penguat sumpahnya, tidak memakai nama atau benda-benda lain sesuai dengan peraturan dan definisi sumpah itu sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai beberapa materi yang ada dalam Ulumul Quran. Apabila terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.